Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat sosial. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay di channel ini. Kita update lagi perkembangan informasi program bantuan pemerintah. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan menyampaikan terkait info untuk bantuan PKH dan bantuan BPNT yang baru saja disampaikan oleh pusat melalui Kemensos beserta dengan Bank Indonesia tentunya. Nah, teman-teman yang ingin mengetahui seperti apa penjelasannya, silakan tonton video ini sampai habis. Jangan di skip tentunya. Sebelum saya lanjut, jangan lupa supportnya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, apalagi bagi teman-teman yang baru join di channel ini. Selang 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Agustus tahun 2022. Nah, teman-teman sahabat sosial, sampai saat ini belum ada tanda-tanda terkait penerbitan SP2D, surat perintah membayar untuk pencairan atau penyaluran dana bantuan PKH ataupun BPNT periode bulan Juli tahun 2022. Dan terkait hal itu tentunya beberapa faktor tertundanya proses penyaluran bantuan PKH ataupun BPNT bagi 10 juta KPM dan 18,8 juta KPM. Teman-teman tentunya ingin mengetahui kapan bantuan tersebut disalurkan, namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda kapan bantuan Kemensos ini disalurkan, baik itu bantuan PKH ataupun BPNT periode Juli tahun 2022. Untuk bantuan PKH tentunya jadwal pencairan Juli, Agustus, dan September, termasuk juga BPNT periode Juli maupun mayoritas di bulan Juni yang belum tersalurkan sampai saat ini. Nah, perlu diketahui terkait penundaan proses penyaluran ini karena ada beberapa faktor yang telah teman-teman ketahui, beberapa sumber yang telah kami sampaikan di video kami sebelumnya. Salah satunya itu sepanjang di bulan Juli tahun 2022 ini adanya proses yang dilakukan terkait verifikasi hasil ketidaklayakan data KPM terkait tindak lanjut yang mana diinstruksikan langsung bagi pemerintah daerah, baik itu bupati ataupun wali kota. Jadwal yang telah ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juli tahun 2022. Artinya sampai dengan hal itu maka bantuan belum bisa disalurkan karena proses masih berjalan tentunya. Nah, teman-teman, artinya 2 hari lagi proses ini akan selesai dilakukan dan akan dikirim datanya ke Kementerian Sosial. Jadi nanti ketika proses verifikasi telah selesai tentunya akan ditetapkan data-data KPM siapa saja yang akan masuk dalam termin pertama. Jadi proses ini tentunya dilakukan secara bertahap, mulai dari termin 1 sampai dengan termin selanjutnya. Kalau kita lihat di tahap kedua yaitu sampai dengan termin ke-11. Jadi proses penyaluran ini dilakukan sampai dengan bulan September tahun 2022. Kemungkinan besar bagi teman-teman sahabat sosial untuk bantuan BPNT bisa saja nanti proses penyalurannya 3 bulan sekaligus yang belum tersalurkan dari bulan Juni, Juli maupun Agustus jika memang pencairan dana bantuan BPNT dilakukan bulan Agustus. Yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk proses penyaluran BPNT dilakukan melalui 2 lembaga penyalur. Yang pertama itu melalui Bank Himbara yang telah ditetapkan secara non tunai. Kemudian yang kedua itu melalui PT Pos. Ini dilakukan secara tunai. Kalau kita lihat itu di tahap sebelumnya, tahap 1 dan tahap 2 dilakukan 3 bulan sekaligus. Artinya akan mendapatkan bantuan dengan nilai insentif Rp600.000 karena 200 dikali 3 bulan. Nah, teman-teman sahabat sosial, ada informasi untuk KPM tentunya. Ini langsung dari Kemensos bersama dengan bank sebagai penyalur untuk dana bantuan bagi KPM. Nah, silakan disimak informasi ini. Ini sangat penting untuk teman-teman sahabat KPM ketahui. Yang pertama yaitu bagi teman-teman yang masuk dalam tanda-tanda ini atau ciri-ciri ini, ada 4 poin yang perlu kami sampaikan. Itu tidak akan terisi saldonya dalam kartu KKS atau tidak akan cair dana bantuannya apalagi di termin pertama nanti.
kita langsung saja. Poin yang pertama yaitu bagi KPM yang telah menggunakan bantuannya. Artinya saat ini adalah yang telah mencairkan dana bantuannya untuk saat ini, tentunya nanti akan secara bertahap nanti dilakukan, tidak masuk dalam termin pertama terlebih dahulu. Jadi nanti bisa saja dilakukan proses pencairan di termin kedua ataupun di termin selanjutnya, yang baru melakukan proses pencairan di bulan Juli ini untuk tahap kedua. Kemudian poin yang kedua adalah jika memang nanti untuk dana bantuannya sudah ditransfer melalui bank penyalur namun tidak terisi kartu KKS-nya untuk saldonya, ini penyebabnya adalah KPM tidak masuk dalam data bayar atau SP2D. Nah teman-teman, artinya nama KPM tersebut tidak masuk dalam SP2D di termin pertama. Kemudian poin yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui adalah KKS dalam proses penggantian. Nah teman-teman, perlu diketahui bisa saja ATM KKS-nya mengalami kerusakan akibat salah satunya itu sering dilakukan pengecekan melalui ATM. Ini akan merusak chip dari ATM KKS Merah Putih itu sendiri. Maka akan dilakukan proses penggantian ketika teman-teman ingin melakukan pencairan dana bantuan. Salah satu penyebabnya telah kami sebutkan tadi. Kemudian data OMSPAN tidak padan, bisa jadi. Kemudian proses lainnya adalah proses railing belum dilakukan. Nah teman-teman sahabat sosial, untuk poin yang keempat adalah KPM masuk dalam daftar freezy atau inactive wallet. Contohnya itu data ganda, kemudian tidak bertransaksi lebih dari 105 hari. Nah teman-teman, ini lebih kurang yaitu 3 bulan lebih tidak melakukan transaksi bagi sahabat KPM yang mana saldo bantuan sebelumnya sudah disalurkan ke dalam ATM namun tidak dilakukan proses transaksi. Dan terkait hal itu tentunya bisa dilakukan perbaikan bagi KPM yang jelas tetap berkoordinasi dengan pendamping PKH di wilayah masing-masing atau pendamping sosialnya. Bagi teman-teman yang sebelumnya itu terkait kartu KKS-nya tidak terisi saldo, beberapa poin yang telah kami sebutkan ini. Contoh yang pertama yang perlu teman-teman ketahui adalah yaitu bisa saja data ganda atau tidak melakukan transaksi. Nah, apabila pernah mengganti KKS, maka perlu dipastikan Himbara telah melaporkan penggantian KKS kepada Kemensos dan telah diupdate oleh Kemensos pada sistem OMSPAN tentunya. Kemudian teman-teman tentunya melaporkan kepada Himbara terkait saldo nol ini. Kenapa bantuannya tidak ditransfer ke dalam ATM KKS Merah Putih? Bisa saja rekeningnya tidak padan dengan data rekening yang teman-teman punya tentunya. Nah teman-teman, terkait hal itu tentunya ditunggu selang beberapa hari lagi karena proses ini segera berakhir terkait tindak lanjut tadi untuk verifikasi data ketidaklayakan untuk data KPM itu sendiri. Maka terkait hal ini akan segera diterbitkan SP2D-nya melalui KPPN yang diteruskan ke bank penyalur. Nanti akan diterbitkan nama-nama siapa saja yang akan cair di termin pertama. Oke teman-teman sahabat sosial, itu informasi singkat yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa di like, jangan lupa di share. Nanti kita update lagi terkait informasi selanjutnya untuk teman-teman sahabat sosial terkait update perkembangan penyaluran bantuan PKH maupun BPNT tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.